Setelah sukses dengan gelaran Blitar Jadul dan band Karnival, kali ini pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar kembali bergema dengan kemeriahan Bazar UMKM Gemilang Laga Kumilir tahun 2024. Kegiatan ini digelar selama 4 hari mulai 24 Juli hingga 27 Juli 2024 bertempat di lapangan SMA Negeri 1 Kota Blitar. Event bertajuk Gemilang Laga Kumilir ini merupakan event perdana dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Koperasi ke-77 dan Hari UMKM ke-11 tahun 2024. Ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah Kota Blitar dan Dekopin daerah Kota Blitar dalam mengentaskan pengangguran dan membangun ekonomi kerakyatan. Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Blitar Feti Wulandari, Ketua DPRD Kota Blitar Dr. Syahrul Alim, Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Juyanto. Juga turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, serta Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa Timur Slamet Sutanto. Koperasi dan UMKM merupakan tonggak ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah Kota Blitar terhadap kemajuan koperasi dan UMKM, serta dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-77 dan Hari UMKM ke-11 pada sore hari ini, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, akan kita ikuti bersama pembukaan Bazar UMKM Gemilang Laga Kumilir tahun 2024. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada sore hari yang berbahagia ini juga akan diresmikan jogging track sebagai fasilitas publik dalam menjaga kebugaran masyarakat. Semangat ini tentunya sejalan dengan kata bijak Bung Karno. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.
perlu kami laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa rangkaian kegiatan Hari Koperasi dan Hari UMKM yang telah dilaksanakan antara lain, yang pertama, tanggal 2 Juli berupa pelaksanaan kitanan gratis yang dilaksanakan di Gedung Kusumo Wicitro dengan jumlah peserta sebanyak 64 anak. Yang kedua, tanggal 18 Juli 2024, yaitu upacara di halaman pemerintah Kota Blitar yang dilanjutkan dengan upacara ziarah di makam Bung Karno. Dan yang ketiga, tanggal 24 pada sore hari ini sampai dengan tanggal 27 Juli 2024, yaitu berupa event Gemilang Laga Kumilir dengan rangkaian kegiatan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini antara lain, pertama, mengenalkan koperasi kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda. Kedua, terwujudnya rasa kekeluargaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang ketiga, sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM. Yang keempat, mempertemukan perusahaan atau pengguna dengan pencari kerja. Dan yang kelima, memberikan peluang kerja kepada pencari kerja serta menurunkan angka pengangguran di Kota Blitar. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diizinkan untuk silaturahim dengan niat yang insya Allah sangat baik sekali, yakni menghadiri undangan layanan ketenaga kerjaan, koperasi usaha mikro, dan dana bergulir yang disingkat Laga Kumilir. Saya tadi sempat bingung, Pak. Oh, apa dijeni Laga Kumilir ini? Tak utek-utek neng Google juga gak muncul ya. Ternyata baru dikirim Bu Siti hari ini seperti ini, dengan tujuan utama hari ini adalah pembukaan Basar UKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun Koperasi ke-77 dan hari ulang tahun UKM yang ke-11 tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era industrialisasi serta digital yang tidak bisa dibendung, UKM dan koperasi harus mampu untuk cepat berbenah diri, beradaptasi, dan yang paling utama adalah merubah gaya berpikir atau mindset. Semua yang ada dalam 10 besar ini setelah kita amati adalah kaderisasi sumber daya manusia yang luar biasa dan melibatkan anak-anak muda, anak-anak generasi Z, generasi milenial yang selalu tampil, dan sekarang muncul koperasi jasa berbasis pariwisata yang ada di Sidoarjo. Mudah-mudahan di Blitar ini akan muncul koperasi jasa, koperasi konsumen yang nanti kolaborasi dengan kabupaten kota Jawa Timur, bahkan bila perlu nasional. Hal ini merupakan satu tuntutan zaman yang tidak bisa diabaikan ya. Apalagi kemarin Pak Kadis juga hadir di Batu, Harkop Jawa Timur dipusatkan di Kota Batu, dihadiri ribuan gerakan koperasi dengan unjuk kepala masing-masing. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, sedikit yang kita sampaikan, sangat tidak elok karena jam ini jam yang sangat melelahkan, jam yang sangat tidak konsentrasi ya.
kalau kebablasan malah ketiduran semua, saya seperti wong gendeng pidato yang podium dia sing dia nggak nih. Tapi terakhir ucapan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi yang pertama kepada pemerintah Kota Blitar yang selalu memperingati hari ulang tahun koperasi dan UKM ini penuh dengan gebiar yang luar biasa. Yang kedua kepada teman-teman di Kopinda, para pelaku UKM dan koperasi, teriring doa mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa, semangat gotong royong dan saling menolong akan terjadi dan muncul koperasi besar, UKM yang naik kelas, yang bisa bersaing ke tingkat nasional seperti UKM-UKM di daerah lain. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan prasasti jogging track di lapangan SMA Negeri 1 Kota Blitar. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman koperasi ini ya. Karena memang kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa koperasi ini adalah salah satu sokok guru ekonomi nasional. Kita masih ingat ketika bagaimana tahun 98 ketika ekonomi Indonesia itu dihantam badai. Ya, semua perusahaan-perusahaan yang besar itu kolab, nggak mampu bertahan. Tetapi koperasi tetap eksis, mampu berdiri kokoh hingga sampai sekarang tetap berkembang dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa koperasi ini adalah satu lembaga ekonomi yang memiliki kegotong royongan yang kuat, yang layak dipertahankan karena berbagai kegiatan-kegiatannya ternyata betul-betul mampu membawa kesejahteraan kepada, khususnya kepada para anggotanya dan kepada masyarakat pada umumnya. Tetapi kami juga menyadari bahwa seiring dengan perjalanannya koperasi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang di satu daerah itu banyak koperasinya, tapi hanya sebatas nama saja. Jadi nombornya ini enak, tapi kepengurusannya mbuh, apalagi kegiatan. Makanya saya selalu mengingatkan kepada Dekopinda maupun Dekopinbil itu bagaimana eksistensi dari koperasi itu yang salah satu diantaranya harus mampu menyelenggarakan yang namanya RAT. Jadi rapat anggota tahunan itu harus, karena itu adalah merupakan indikator bahwa koperasi itu betul-betul masih jalan. Kalau koperasi sudah tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota tahunan, wah ini wes tanda-tanda wassalam itu. Sehingga bagaimana perputaran modalnya, pertanggungjawaban dari pengurus itu yang barangkali patut dipertanyakan. Oleh karena itulah saat ini kalau diselenggarakan Basar UMKM, saya mengapresiasi karena mohon maaf di Kota Blitar ini sekarang ini pertumbuhan UMKM luar biasa. Karena seringnya kegiatan-kegiatan berskala regional maupun nasional yang oleh Pak Sekda itu ditarik ke Blitar. Yang kedua, saya juga terima kasih sekaligus diselenggarakannya job fair. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para pemuda-pemudi ini hendaknya bisa memanfaatkan peluang ini. Tadi telah disampaikan oleh Pak Marioto, ada sekitar 1.500 lebih ya peluang kesempatan kerja, sekaligus bisa komunikasi langsung dengan lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja. Tunjukkanlah bahwa Anda betul-betul calon tenaga kerja yang bagus. Bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada lembaga
yang membuka peluang kesempatan bekerja ini agar nanti saudara-saudara bisa secara meyakinkan kepada lembaga yang membuka tenaga kerja itu bisa menarik saudara sebagai calon karyawan di perusahaan yang dimaksud. Ini luar biasa nih. Kota Blitar itu alhamdulillah kemarin setelah dihantam badai 2 pabrik rokok yang kolab, pabrik Bokor Mas dan Apache, itu kan ada ya banyak yang mengalami pengangguran karena kena itu. Tapi tertolong dengan munculnya 2 pabrik yang berskala nasional, yaitu pabrik rokok Gudang Garam dan pabrik rokok Sampurna yang berdiri di Kota Blitar, sehingga Pak Juyanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja agak tersenyum karena mampu menampung karyawan yang cukup banyak. Ada sekitar 3.000-an lebih Pak ya Pak Juyanto keseluruhan ini. Ya paling tidak bisa menyerap 3.000 tenaga kerja ini kan luar biasa. Minimal mengurangi pengangguran ekstrim. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka secara resmi Basar UMKM dan Job Fair yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 24 di Kota Blitar oleh Dekopinda Kota Blitar secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, acara ini menjadi salah satu dari sekian banyak event yang telah sukses mengantarkan ribuan warga Kota Blitar pada pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian lokal. Pada kesempatan membuka bazar tersebut, Wali Kota Blitar juga meresmikan pembangunan jogging track di lapangan SMA Negeri 1 Kota Blitar. Fasilitas ini melengkapi Taman CSR yang sebelumnya telah diresmikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan untayan melati. Kita hitung mundur bersama dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah. Rangkaian dari kegiatan Bazar Gemilang Laga Kumilir ini diantaranya pameran UMKM, fashion show, lomba mewarnai, festival jaranan, fun run, night walk, dan hiburan musik. Dalam gelaran Gemilang Laga Kumilir juga terdapat job fair yang berkolaborasi dengan 28 perusahaan yang membuka lebih dari 1.000 lowongan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Tak hanya itu, bazar ini juga menyediakan layanan donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi hari ini kegiatan dalam rangka Basar UMKM sekaligus membuka job fair. Ini masih dalam rangkaian peringatan HUT Koperasi yang ke-77 yang diselenggarakan oleh Dekopinda, Dewan Koperasi Daerah. Maka sore hari ini itu dibuka Basar UMKM serta job fair. Harapan saya mudah-mudahan kesempatan ini tadi setelah saya tinjau secara keliling satu persatu, sebetulnya banyak peluang untuk anak-anak yang pengen kerja di luar negeri, kerja sebagai finance
di bidang perhotelan. Jadi saya harap bisa dimanfaatkan. Ya sudah barang tentu mereka yang bisa tercover, terrekrut adalah yang memenuhi syarat. Saya lihat banyak yang hotel-hotel di luar negeri yang membutuhkan tenaga, tapi ya bergantung dari bagaimana calon pekerja itu bisa meyakinkan pada lembaga yang membuka kesempatan ini agar mereka nanti bisa direkrut. Jadi selama 4 hari mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sehingga membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Blitar. Saya kita terima kasih ya, tapi dengan adanya Basar UMKM itu paling tidak membantu bagaimana seluruh UMKM yang ada di Kota Blitar itu mampu memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan agar dikenal masyarakat, lebih-lebih nanti dengan sistem pemasaran yang online ya, dengan cara-cara yang modern sehingga mereka dengan produksi di rumah produknya itu sudah bisa terus beredar ke masyarakat melalui cara-cara yang lebih canggih dengan kemajuan di bidang IT seperti sekarang. Pemerintah Kota Blitar terus berinovasi dan berupaya untuk membangun Kota Blitar yang keren. Selain itu, pemerintah Kota Blitar melalui dinas-dinas terkait juga terus melakukan pembinaan kewirausahaan, promosi, dan mempermudah investasi yang masuk di Kota Blitar untuk menyerap lebih banyak ribuan tenaga kerja dari masyarakat Kota Blitar. Wali Kota Blitar Santoso mengajak seluruh masyarakat Kota Blitar untuk memanfaatkan event yang digelar ini sebagai wujud memeriahkan dan memanfaatkan peluang karena di dalamnya terdapat job fair yang membuka ribuan peluang kerja. Kegiatan serangkaian peringatan Hari Koperasi ke-77 dan Hari UMKM ke-11. Yang kemarin sudah dimulai tanggal 3 seperti yang sudah dilaporkan panitia tadi, dan ini yang tanggal 24 hari ini sampai nanti malam Minggu tanggal 27, dan itu setiap hari akan diisi kegiatan. Nanti malam fashion show dari peserta Basar ini, pesertanya dari peserta Basar. Terus besok itu lomba jaranan usia SD SMP berkisar 15 sampai 17, sehingga nanti diperkirakan sampai 11 12 malam selesai. Besok lusa Jumat malam Sabtu ada fun run sama jalan sehat malam. Nah, mungkin itu sebagai puncak keramaian ya, karena sifatnya umum, bahkan
yang Panran ini tadi malam ditutup itu 250. Karena awalnya targetnya 200 tapi dibuka kembali. Nah, sekarang data terakhir kami belum tahu. Dan nanti tanggal 27 malam tanggal 28 Sabtu malam Minggu di kegiatan terakhir sekaligus resepsi kegiatan Harkop di Kota Blitar. Kalau untuk ini tadi Pak yang job fair ini seperti apa Pak? Iya. Dan bazar ini tidak biasanya dan ini didukung sekaligus menjadi bagian kegiatan yaitu job fair. Job fair diadani kolaborasi dengan kegiatan koperasi dan UM dikandung maksud apa? Orang yang berkunjung ke sini pada malam hari, biasanya ini kan anak-anak muda itu kan seneng keluar malam. Itu biar tahu lowongan kerja sekaligus siapa tahu ini ada yang cocok dan menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi kita masih punya PR tahun 2023 yang akan dirilis itu dari 5,39 turun menjadi 5,24%. Ya, kita menyalurkan aspirasi kita. Gunakan hak pilih Anda karena satu suara yang Bapak diberikan pada tanggal 27 adalah sangat menentukan mau dibawa kemana Kota Blitar tercinta. Terima kasih.